tabrakan yang menurut maaf, secara pribadi saya menganggap fatal. Karena apa? Ketika saya melakukan mind re-engineering atau mind restructuring, sampainya kan untuk melakukan terapi kan seperti itu yang saya takutkan hanya pola pikir saja. Padahal ada elemen lain yang nanti dijelaskan dari apa yang disampaikan oleh Pak tadi, tidak kalah pentingnya. Akan tanya apa beda pikiran dan perasaan, suruh tanya pembicara berikutnya. Nah, mind ini sampai menimbulkan ekstrim itu tidak dia bukan mind ini karena apa? Dalam mind ini dipicu atau ada sebuah kata apapun dalam setiap kondisi. Ini biasanya orang mungkin menggunakan dengan self talk atau orang bisikan hati. Contoh dari Bapak Ibu yang hadir di sini, dari cara duduknya saya mampu menduga meraba-raba ada kata-kata yang tertentu. Coba gue pikirin. Saya sih. Oh gitu ya. Atau apapun kata-kata itu. Bagi cowok-cowok naik sepeda motor, naik mobil, begitu ada yang terlibat merah-merah dan langsung ada kata-kata wih cantiknya. Atau apapun. Ada kejadian naik mobil kita, kemudian di depannya ada sepeda motor yang keserempet sepeda motor, langsung ada kata-kata sebenarnya. Tuh rasain tuh. Kalau kasihan dia, motor di belakangnya nggak ada tronton, gitu ya. Dan menariknya kata-kata itu kemudian diulang di mind yang sebenarnya dalam terjemahan bahasa Indonesia yang cuma adalah benak. Karena secara ada unsur pikiran dan perasaan. Ini membuat seseorang akan mengambil keputusan sehingga dari keputusan itu ada perbuatan yang mempengaruhi keadaan. Lalu kalau contoh contoh. Saya sedang naik mobil dengan anak dan istri. Oke. Di Yogyakarta, Bapak Ibu sebagai gambaran, itu supir bisnya ada skuter dan supir bisnya terampil luar biasa. Mampu melakukan 3 hal dalam satu gerakan. Apa itu? Belok, berhenti, dan menurunkan penumpang dengan satu kali gerakan. Luar biasa kan? Saya di belakangnya bagaimana? Begitu di slap, dia berhenti dan begini, satu itu rem, ya. Kata-kata saya, sialan, matanya gimana? Masa saat itu dan buktinya ini supir bis ini belum tahu nih. Saya tuh pelatih pencak di Yogyakarta nih. Kurang aja nih, kalau nggak gini, saya biarkan kata-kata saya. Puncaknya, ini orang ini harus dikasih tahu nih. Saya turun dari mobil, kebetulan di bawah jok ada turun. Bang, mau tahu di mana? Kamu tahu nggak di belakang tadi aku hampir mau berhenti. Kamu mau ganti mobil? Itu kata-kata saya. Mau olah di sini, keputusannya saya turun mengacungkan sprint. Tetapi karena itu di tempat umum, Bapak Ibu, kebetulan dekat dengan pos polisi, maka todong pistol, jatuhkan senjata muka, dan saat ini saya digelandeng di pos polisi. Menariknya Bapak Ibu, keadaan saat ini seperti itu. Dengan cara apa? Bantu dong. Pengen nggak punya anak yang pemberani? Pengen, nah tunjukkan dong. Itu nanti kayaknya cuma niat, nggak pengen. Dengan merubah apa?
Kata-katanya yang diganti. Coba rasakan, cermati. Begitu disem, maka kata-kata selesai ganti. Mudah-mudahan kasihan ya, orang cari duit saya kayak gitu. Apakah saya kemudian memutuskan untuk keluar membawa celurit? Kalau saya tidak keluar membawa celurit, apakah saya kemudian di-sel di polsek? So, ternyata kata-kata Bapak Ibu ini secara gampang ini membentuk nasib. Pak, IP saya kok cuma 3,2. Kata-katanya Pak, dosennya tuwek cerewet gak enak. Pak, saya kok gak naik-naik pangkat. Kata-katanya Pak, bosnya cerewet, bawel dan begini segala. Males aku mengerjakan. Selalu ada kata-kata yang akhirnya menentukan. Sekali lagi, merubah kata, merubah nasib berarti cukup dengan cara merubah. Gampang kan ternyata merubah nasib? Siapa yang ingin nasibnya berubah? Angkat tangan. Ya rubahlah kata-kata. Contoh. Ya contoh. Setiap kali ada promosi justru menolak. Karena apa? Promosi menurut kata-kata dia, nanti aku diberi tanggung jawab lebih gede. Kata-kata berikutnya, aku kalau udah jadi bos nanti cuma disodori masalah kan gitu ya. Kalau Pak Eko kan lain. Ada masalah, itu adalah sumber apa? Beliau berubah kata-kata. Masalah es ladang duit. Simpel kan? Akhirnya di usia yang relatif muda, anak buahnya 15. Kalau kata-katanya itu adalah jabatan naik, masalah itu problem bagi saya dan perlu dihindari, anak buahnya mungkin malah semakin menyusut-menyusut atau ada ditegak. Kelihatannya sepele, merubah kata-kata. Tapi itulah dan asli ini mengusung sebuah kesadaran bahwa kata-kata itu merupakan satu kecil dari aspek linguistik yang dapat diartikan. Jika sadari kata-kata, termasuk saat ini aliansi sadar linguistik. Jadi kami itu adalah segerombolan segerat kali. Orang-orang yang kita ingin mulai dari diri kami sendiri, menyadari linguistiknya. Tadi sudah ditunjukkan contohnya oleh Pak Eko. Kalau semua orang ada masalah kemudian cenderung mundur, mereka dirubah kata-kata. Ini kan sumber saya nanti menjadi semakin mengkilap karir saya dong. Karena apa? Kalau ada problem di perusahaannya, satu nama yang akan dicari orang. Siapa? Pak Eko siapa? Meskipun dia tadi ngaku, belum tentu saya mampu menyelesaikannya. Tapi langsung setiap ada masalah, luar biasa. Cuma apa? Dirubah kata-katanya. Toh akhirnya apa actionnya itu kan actionnya gampang kok. Begitu dia maju, saya Pak yang akan menyelesaikan masalah. Ide itu kan datang dengan sendirinya loh. Nah ini penting Bapak Ibu untuk sampaikan supaya sekarang masalah jujur dan tanggung jawab. Bapak Ibu contoh dari framework ini, cara kerja ini, kata-kata mampu merubah nasib. Sekarang kalau saat ini contoh omset bisnis saya itu menurun, itu sebetulnya kalau langsung saya lompatkan sebenarnya merupakan perbuatan action dan keputusan siapa? Itulah yang tadi tidak maknai ini Pak Eko. Tanggung jawab apapun yang Anda alami, Anda rasakan seperti ini adalah sebetulnya tanggung jawab siapa? Kalau anak kemudian lebih suka main PS, itu tanggung jawab siapa sebetulnya? Benar? Yakin? Tukang rental itu yang salah.